Awal pertama tuh gue sering di Bintaro. Di Fest atau di Moe Bintaro, terus di yang di Antasari tuh apa ya namanya, Lumbung Padi. Lumbung Padi ya. Iya. Kalau materi album kedua nih lebih kayak siapa nantinya? Nanti album kedua tuh ya. Apa ada beda dari album pertama tuh? Oh beda jauh Beda banget ini materi sekarang pasti ya. ya? Beda materi. Lebih review lebih ngebut atau gimana? Lebih santai sih sebenarnya. Oh lebih santai, lebih enak buat headbang gitu. Iya bener. Gue gila sih, gue masih nggak nyangka sih maksudnya temen-temen Metalhead. Wah gila sih, baik-baik banget sih. Gue liat, buset sampai kayak gini ya. Gue nggak kepikiran sampai kayak gitu sih maksudnya. Sampai Stevie, Manjasat segala macem. Wah sampai segininya gitu ya kan. Semuanya lah. Soalnya kan gue nggak pernah kayak gini kan. Kita nongkrong bareng segala macem, nggak pernah ngobrol-ngobrol. Tapi mereka ya baik-baik gitu kan. Ya akhirnya ya udah alhamdulillah kebantu semuanya kan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kalian semua. Selamat datang di Introduction, salah satu segmen dari Mammoth Organizer. Di edisi hari ini gue kedatangan salah satu vokalis band brutal metal. Kita sambut saja Pambol atau Pambudi. Yo. Apa kabar lo? Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Sehat. Sehat. Lagi sibuk apa Bol? Sekarang sih Osmed tuh sibuknya sih bikin promo udah beres, tinggal rilis Terus tahun ini? tahun ini. Akhir bulan Agustus sih rencana rilis. Tahun depan barulah rilis album. Progres udah sampai mana progres? Progres sih baru buat promo aja sih. Nanti lagi bikin materi baru lagi buat full album. Oke siap, kita tunggu aja nih Yoi. dari promonya Osmed Yoi. tahun 2023 ya? Album 2023, promo tahun ini. Siap, mantap. Nah, lu kan sebagai musisi ya, dulu kan lu pasti dengerin musik dulu sampai lu suka musik. Boleh ceritain sih awal mula lu suka musik tuh kayak gimana? Awal mula gue suka musik tuh malah dulu tuh apa ya, gue dengerin ini musik-musik kayak sebenarnya kayak BMTH gitu-gitu malah. Oh iya. Di era itu ya? Iya di era itu ya kan, BMTH Itu terus pas kapan Asking 2009 2010 zaman sekolah The Black Dahlia Murder ya kan. Iya, TBDM. Ya kayak gitu-gitu, terus ya kita explore lagi ya kan, nggak denger di satu musik itu doang, explore terus banyak dengerin lagi akhirnya ya udah sampai kayak sekarang demen Savo yang kayak gitu-gitu ya kan. Iya. Kayak gitu-gitu sih. Tapi lu pas lagi dengerin itu musik, udah ngeband atau belum? Apa baru jadi penikmat aja? Baru penikmat gue baru penikmat doang sih, belum sampai niatan mau ngeband gitu belum. Kalau Gitu sih. awal mula jadi anak bandnya gimana tuh? Nah awal mula itu gue sama si Nipo. Jadi gue kan emang satu sekolah tuh sama si Nipo kan. Iya nih, Po. Sama si Nipo satu Drummer sekolah. lu ya? Iya drummer gue tuh satu sekolah, terus gue ngobrol-ngobrol aja sama dia, kita jangan dengerin musik doang lah, bikin band lah gitu ya kan. Tapi masih iseng-iseng sih, terus akhirnya ya udahlah cari personil ya udah akhirnya dapet ngeband. Nah, berarti lu dari awal itu udah Osmed atau Belum, dulu namanya Vox tuh, Fury of the Storm, iya. genrenya apa gitu? Death metal juga sih sebenarnya, iya death metal juga dari dulu. Death metal terus sampai sekarang nih sampai death metal juga. Nah, pasti kan buat lu keterjun dunia metal lu latihan vokal dong. Oh, iya, Nah, itu lu udah bisa teriak atau gimana? Dulu enggak, masih belum. Diajarin dulu atau kayak gimana? Enggak, sendiri Sendiri lu? dulu. Inhale, exhale gitu. Iya, inhale exhale sendiri, belajar sendiri, nonton di YouTube ya kan. Nonton di YouTube. Iya, ini gimana sih ini vokal inhale segala macam. Lu teriak-teriak di toilet. Iya, kayak orang gila gitu. Enggak jelas gitu, iya. Terus ya udah sampai sekarang bisa explore lagi lah vokal mah. Nah, kalau Osmed kebentuk dari lu sama Osmed itu tahun berapa? Udah lama sih sebenarnya 2010-2011an lah. Playernya? Playernya gua, si Nipo, sama si Aib ada juga, sama si Rafli, cuman dia udah cabut. Aib Terus itu dulu gitar. Aib gitar, ya Aib gitar, terus si Rafli drum, si Nipo bass sebenarnya. Oh, Nipo bukan ini dia bukan drummer. Akhirnya gue suruh belajar, gue juga pusing waktu itu kan pada cabut-cabutan. Gue suruh belajar drum, akhirnya dia mau jadi drummer. Akhirnya sampai sekarang jadi drummer gitu. Nah, pas di era itu 2011 ya berarti ya? 11-11an. Lu udah bikin lagu apa masih cover-coverin? Kalau dulu sih cover seringnya bener. Ya itu cover-cover kayak BMTH lah segala macam, TBDM. Kayak gitu-gitu sampai akhirnya Regis mod. Oh iya. Regis di acara tuh. Regis kapan tuh awal pertama? Awal pertama 2012. Di Awal pertama tuh gue sering di Bintaro.
di Fest atau di Moe Bintaro, terus di yang di Antasari tuh apa ya namanya, Lumbung Padi ya. Iya, situ-situlah sering regis. Ya udah akhirnya sampai sekarang akhirnya bikin karya. Nah, sendiri. penggarapan album pertama kayak gimana tuh? Penggarapan awal sih EP kan, awal tuh EP bukan album. EP, bikin EP, terus ya progresnya sih rada terburu-buru sebenarnya tuh pas di EP tuh gue. Iya. Itu tahun berapa? 2016 bukan sih? 15. Oh 15 ya? 15 gue bikin EP sama si Wiji. Iya, Wiji gitaris lu tuh. Kemana tuh dia sekarang? Sibuk berumah tangga. Sibuk berumah tangga dia, akhirnya cabut juga nggak jelas. Kayak gitu. Terus ya bikin EP sampai akhir 2016. Bikin EP ya udah akhirnya terus garap album. Di 2018 gue tuh album. 2018 ya. Itu prosesnya gimana tuh penggarapan lagu? Pasti kan ada effort player. Nah kebanyakan tuh yang bikin aransemen ataupun lirik tuh dari siapa tuh? Kalau musik sih ya masing-masing personil aja sih. Masing-masing personil. Kalau lirik gua, terus kalau ada aransemen musik biasanya gua kasih masukan tuh, enakan tuh yang kayak gini misalkan influence-nya ke siapa gitu. Paling gua kasih masukan kayak Dis George lah atau kayak siapa kayak gitu-gitu. Paling kayak gitu. Nah, pasti kan dari 2012 lu awal regis sampai sekarang. Itu boleh ceritain nggak sih bedanya tuh kayak gimana sih? Regis sampai sekarang ya? Kalau bedanya sih dulu regis tuh pasti emang ada lagi perjuangannya. Iya bener. Ya? Perjuangannya sama lagi rame-ramenya juga sih ya kan. Orang-orang pada datang ke acara segala macem. Kalau sekarang kan karena efek pandemi kali ya, jadi nggak terlalu banyak yang datang juga. Cuman kalau dulu emang anak-anak bocah kali ya, udah pada doyan sekolah ataupun kuliah gitu ya, udah pada demen metal kan, dan rame juga gitu, nggak seramai sekarang. Ya perjuangannya sih lumayan ini juga lah. Nah kalau sekarang personil lu siapa aja nih? Kan tadi Wiji udah keluar tuh, gitaris lu, tinggal lu, Nipo, sama Aib sama Aji sekarang. Aib sama Aji. Aib itu basis, bass dia bass ya. Tadinya dia sempat nggak lanjut lagi kan, dia kerja di Parung kan, terus akhirnya dia mau ngebasin lagi, ya udah dimasuk jadi basin lagi dia sekarang. Kalau materi album kedua nih lebih kayak siapa nantinya? Nanti album kedua tuh ya apa beda dari album pertama tuh? Oh beda jauh beda banget ini sekarang pasti ya. Beda materi. Lebih ngebut atau gimana? Lebih santai sih sebenarnya. Oh lebih santai, lebih enak buat headbang gitu. Iya bener. Lebih santai, lebih ke siapa ya? Savo lah, Savo, Infracity, Disentong kayak gitu sih. Brutal yang ada teknikalnya dikit. Padahal Aji tuh gitarnya ngebut loh. Iya makanya itu dia. Bisa santai dia makanya. Soalnya gue kalau ngeliat Aji main nih, wah. Buset parah sih dia. Parah sih. Udah kayak Sonic ya. Sonic. Kenceng banget sih. Gila. Ngomong tadi tentang band lu nih. Kita kulik dikit nih tentang Bambol. Lu emang bisa makan nasi atau enggak sih, Bu? Soalnya kan gue dari dulu nggak makan nasi, makannya mie. Itu gimana ceritanya, Bul? Dari kecil atau dari gimana? Kecil gue. Dari kecil. Jadi dari bayi. Dari kecil aja sih, TK lah. Jadi kan emang dulu tuh nyokap sering lebih ngurusnya ke adek, soalnya kan mau lahiran kan. Iya. Jadi jarang dikasih makan nasi aja, terus seringnya minum susu. Formula ya. Iya kayak gitu-gitu, susu terus. Anjir udah kayak ini ya, Rossi. Bukan Rossi. Michael Schumacher. Iya. Terus ya udah kira pas gue makan nasi, kok gini rasanya ya? Kayak enak gitu. Muntah mulu terus. Itu pas usia berapa tuh? TK sih. TK. Iya. Pas TK sering muntah. Ya udah kira enggak. Gue terusin lagi sampai sekarang. Bubur. Nggak makan juga gue. Bubur. Lontong sayur kudu pas. Sama. Nggak makan, gue makan ketoprak gak pakai nasi, gak pakai lontong. Iya. Tapi kan ada nih orang kayak lu nih nggak makan nasi, tapi jijik gitu ngeliat nasi lu kayak gimana? Kalau gue kagak jijik, cuman pasti makan aja. Enak gitu. Pasti makan enak, muntah mulu. Capek juga kan lama-lama kan nyobain lah, yaudahlah. Lu nasi kan favorit gue, apalagi nasi goreng. Parah sih emang katanya. Berarti lu gak makan nasi goreng nih? Nasi goreng, nasi padang juga kagak cuy. Kagak makan gue, iya kayak gitu-gitu sih. Nah kalau lebaran itu berarti lu nggak makan ketupat? Iya, nggak makan ketupat, paling kayak lauk-lauknya doang kan. Nastar ya kan, nastar. Kue lebaran mah aman lah ya. Iya, kue-kuehan ya kan. Apa dalamnya nasi ya? Iya. Dalamnya nasi.
Elemen nasi tai. Tapi kalau balik lagi gitu dari lu ngeband, keluarga lu support nggak sih? Soalnya kan ini kan musik ekstrim yang bisa dikatakan ya. Gimana tuh? Kalau keluarga Tanggapan support aja sih. Kayak bokap gue juga sebenarnya demen-demen musik kan, tapi dia musik-musik yang dulu tuh, klasik-klasik yang 90-an. Ya support aja sih. Yang penting kitanya jaga diri baik-baik kan, nggak bikin masalah sama orang segala macem ya nggak masalah sih ya kan. support Kayak lah gitu ya. sih, support lah, support. Dari 2012 kan lu pasti banyak pengalaman manggung nih. Oh iya iya. Stage by stage. Ada nggak sih pengalaman konyol ataupun yang bisa lu share gitu? Wah, 2012 konyol sih anjir. Itu pas Itu masih pas sekolah. lagi regis juga. Enggak, udah lumayan tuh diajak. Gua Kan gue ngeband di Surabaya. Diajak. Oh, lu udah tur ke Surabaya? Udah ke Surabaya gua 2012. Terus gue diajak tuh ke Surabaya. Wah, dijanjin lah segala macem tuh, diajak segala macem. Ntar penginapan gampang segala macem. Anjir pas sampai sana gue nggak jelas. Acara beres, wah tidur di mana nih? Panitianya nggak ngasih kejelasan yang pasti ya kan. Untung alhamdulillah ada yang baik gitu orangnya ya kan, ada yang baik. Mas tidur di tempat saya aja, kira nawarin dia. Si panitia itu? Iya, panitia itu ada juga di tempat saya aja mas, tempat saya juga kosong kan, nggak ada yang nidurin segala macem, cuman saya doang katanya gitu. Ya udah kira anak-anak tidur ke sana gitu. Tapi konyol banget kan udah janji ya kan. Janji ya. Bangke kata gue nih, anjir kata gue. Tapi itu lu dateng berarti belum nginep tapi langsung ke Nah iya, gue langsung ke acara, langsung ke venue gue tuh. Hari Minggu apa ya acaranya? Iya hari Minggu. Gue langsung ke venue. Anjir dulu tuh di kereta masih banyak ayam kayak gitu-gitu anjir. 2012 masih Gila, gitu. iya. Buset tuh pengalaman gila juga sih, lumayan. Terus akhirnya nginep berapa hari di situ? Semalam aja? Enggak semalam, Senin. Hari Selasanya gue balik, Selasa pagi. Selasa pagi balik karena kan masih bocah-bocah sekolah gitu kan. Iya. Masih digas aja sama anak-anak ya udah. Ya itu emang harusnya sih tanggung jawab panitia ya sebagai Iya kita. harusnya. Dari jauh atau di jamu. Iya bener. Harusnya sih kayak gitu kan. Kalau pengalaman di panggung nggak ada nggak? Pengalaman di panggung apaan ya? Belum terlalu banyak, paling kayak manggung-manggung biasa, paling kayak apa, kadang ada yang lupa drummer apa segala macem, kayak gitu-gitu doang sih. Iya. Biasa sih kalau di panggung. Nah, tapi kalau dari manggung-manggung gitu, available player lu tuh kayak gimana? Apakah lu siapin additional ataupun kayak gimana kalau ada yang nggak berhalangan? Kalau nggak ada yang bisa paling dia additional. Karena kan ya sekarang si Haji juga udah punya bini kan. Terus dia juga kerja ya, jadi paling kalau emang nggak bisa pakai additional sih paling. Oh iya. Kalau lu nggak bisa gimana? Kalau gua nggak bisa biasanya additional juga. Additional juga sih. Si Haji bisa vokal sih ya. Haji enggak bisa dia. Paling additional sih gua waktu itu pakai Fajar. Pernah kejadian nggak? Pernah kejadian pas manggung di Ponorogo. Iya, Ponorogo. Ponorogo itu di edisional sama si Fajar sih waktu itu. Gue lagi ada kerjaan juga, jadi edisionalnya aja dah. Mendadak juga ada kerjaan, jadi nggak bisa manggung. Jadi intinya tetap profesional lah ya. Profesional Tetap tanggung jawab walaupun nggak bisa si Fajar dari apa waktu itu ya? Bandnya ya? Fajar Imperforata. Iya, Imperforata ya, band Madiun ya. Madiun bener. Nah, dulu kan di awal-awal pandemi ya, tahun 2020-an tuh sempat gua ngeliat kaget juga waktu itu ya kan, lu di posting sama Dokter Tirta tuh. Gue lihat nih Rio Pambudi lah, gue kenal nih ya kan. Nah itu boleh diceritain nggak, lu kok bisa kena kayak gitu tuh? Sampai segitunya tuh. Sampai gue juga bertanya-tanya, gue ada penyakit apa enggak gitu ya. Ya sebenarnya kayak orang biasa sakit sih. Gue tuh awalnya. Nah itu awalnya gimana sih, Bun? Kayak orang kena flu aja. Gue tuh kayaknya flu biasa kali ini ya. Masuk angin. Terus itu udah pasti di kantor. Iya, gue kenanya di kantor sih, emang di kantor gue waktu itu kan ketularan. Gue di rumah kayak orang flu, gue bilang sama nyokap gitu ya. Oh kayaknya masuk angin kali ini ya. Kerokin terus kerokin ya udah. Akhirnya biasa lagi tuh. Cuman 3 hari 4 hari kemudian malah makin gak enak gitu ya badan gue. Ini kenapa gitu ya? Wah parah dah. Gue udah cek tipes, udah cek DBD, cek segala macam lah. Di rumah sakit hasilnya negatif semua, nggak ada yang itu. Terus pada akhirnya gue dibawa lagi tuh ke rumah sakit sama kakak gue kan kakak gue kerja di RSPI. Gue terpaksa dibawa ke sana sih, harusnya nggak
ke sana, cuman emang karena kondisi juga jadi gue dibawa ke sana, diperiksa segala macem. Akhirnya kondisi gue udah parah ternyata, Udah parah. ternyata pas dicek COVID positif Positif. COVID. Akhirnya gue disuruh dirawat segala macem, ya udah akhirnya dirawat dan akhirnya dibawa ke ICU. Gue juga bingung sih, kok dibawa ke ICU ya gitu ya. Lu masih sadar tuh? Masih sadar gue masih sadar, cuman emang nafas udah nggak enak banget kan, nafas gak enak segala macem. Akhirnya ya udah dibawa ke ICU, akhirnya dicek tuh paru-paru kan, katanya kondisinya udah lumayan itu. Jadi akhirnya dokter nyuruh suruh dibikin nggak sadar gitu, dipakein ventilator gitu kan. Akhirnya dipakein ventilator, ya udah akhirnya gue nggak sadar semingguan. Nggak sadar semingguan. Iya, soalnya gue respect juga gitu kan, dari para metalhead juga. Iya. Gue liat dari postingan Manjasat, Stepi juga. Iya parah sih. Buat ngasih support mental juga di kala itu. Dan alhamdulillah lu bisa ngelawatin fase itu. Nah bener alhamdulillah sih gitu. Tapi emang COVID itu ada sih atau? Ya iyalah, COVID itu ya ada lah. Kita juga jangan terlalu ini juga. Soalnya itu kan sempat ada konspirasi itu. Iya. Ada lah. Bahaya di sini nih. Pada kena semua dulu. Kena juga. Gue juga kena, cuman minum jamu hitam. Ya ada lah. Srek, beli 3. Yoi. Seger lagi. Iya waktu itu, wah gila sih. Gue masih nggak nyangka sih, maksudnya teman-teman metalhead, wah gila sih, baik-baik banget sih. Gue liat, buset sampai kayak gini ya. Gue nggak kepikiran sampai kayak gitu sih, maksudnya sampai Stevie, Manjasat segala macem. Wah sampai segininya gitu ya kan. Semuanya lah. Soalnya kan gue nggak pernah kayak gini kan, kita nongkrong bareng segala macem, nggak pernah ngobrol-ngobrol. Tapi mereka ya baik-baik gitu kan. Ya akhirnya ya udah alhamdulillah kebantu semuanya kan. Itulah canggihnya era digital ya. Nah itu bener-bener banget sih. Canggihnya era digital kayak gitu sih. Kira-kira ada yang mau lu sampein nggak aja buat Iya halayak? apa ya? Ya. Kalau gua sih paling dari scan musik aja ya. Skena musik paling nih, sih. untuk kedepannya nih harapan lu nih. Harapan dari gua, Pambol, Dis. Osmed. Paling kalau dari gua ya tetap berkarya dengan positif, dengan baik, tanpa kita harus menjatuhkan orang lain. Mantep. Ya mengalir aja sih sebenarnya, mengalir aja. Ya lu bikin lagu seenak mungkin ya kan, seasik mungkin. Ya udah, orang suka bersyukur, kalau nggak suka ya udah gitu ya kan. Kelar, nggak usah kita kata-katain apa segala macem. Soalnya kayak gitu sih. Nggak ada musik yang gak enak sih menurut gua sih, maksudnya. Nah, kan. Setiap karya tuh pasti punya penikmat sendiri. Nah Gua itu enak, bener. Gua nikmatin, gua juga nggak nyeklikin musik orang. Nah itu yang penting, kita jangan musik orang lain sih kan. Kita di musik kan juga pengennya silaturahmi ya kan, segala macem kan, asik-asik juga orang-orangnya kan kayak gitu. Berarti intinya kita saling menghargai lah. Ya betul yang itu sih. Terus harapan lu untuk band lu kedepannya kayak gimana nih? Dari sekian lama perjalanan nih, akhirnya mau garap 2 album nih. Iya. Paling sih ya berjalan aja sih. Kalau bisa lebih baik ya lebih baik. Maksudnya ya paling nanti gue rencananya juga mau launching album lagi kayak yang album kemarin kan. Ya mudah-mudahan bisa tour juga lah, kayak Murtad ya kan, segala macam, bisa tour Asia lah minimal ya kan. Amin. Itulah paling. Terus di support label lu nanti lah ya. Iya di album benar. kedua ya. Tapi emang kalau lu tour itu masih bisa ngatur waktu Bang? Semoga sih bisa sih. Iya. Soalnya kan ya emang kita juga aktivitas padat. Iya bener kan, kerja juga kan. Mudah-mudahan bisa lah cuti-cuti ya kan. Iya bener lah. Tour Asia masih bisa Iya takar lah ya. bener. Paling kayak gitu lah sekarang. Oke. Amin. Oke, mungkin semua itu berawal dari harapan dan doa ya. Untuk kedepannya, untuk skena kita, untuk Pambol kedepannya, tentang Osmed ya kan. Pasti semuanya butuh proses, butuh proses ya. Bener lah, pasti itu. Oke, thank you di edisi hari ini. Terima kasih yang untuk nonton tayangan ini. Semoga mendapat faedahnya. Iya pasti. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Jangan lupa di like, di subscribe tayangan ini. See you, sampai jumpa. Thank you Pambol. Thank you.